Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai negara-negara Asia, salah satunya Pakistan. Yuk kita simak terus video ini agar kita mendapatkan ilmu. Seperti yang kita ketahui, Pakistan lahir pada 15 Agustus 1947 Masehi, bertepatan di Timangsa 28 Ramadan 1369 Hijriah dengan pertumpahan darah yang masif. Dunia menyaksikan 3 kali perang antara India yang mayoritas beragama Hindu dan Pakistan yang Muslim selama 50 tahun terakhir. Perang semacam itu berikutnya bahkan dapat menyulut perang nuklir. Konflik Kashmir telah lama merupakan benih utama pertikaian, sebuah perang yang melibatkan India dan Pakistan karena kelompok-kelompok pembebasan Muslim Kashmir melakukan perang gerilya melawan penguasa India yang dianggap menjajah. Begitulah sedikit sejarah Pakistan yang dapat saya paparkan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai lambang Pakistan. Dapat kita lihat bahwasanya di gambar tersebut adalah simbol negara Pakistan. Resmi digunakan di Pakistan pada 1954. Simbol ini berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang di puncaknya yang melambangkan Islam sebagai agama mayoritas di Pakistan. Pada bidang tengah terdapat perisai yang terbagi 4 yang menampilkan gambar tanaman utama Pakistan, diantaranya tanaman kapas, teh, gandum, dan yute. Rangkaian bunga di sekelilingi perisai merupakan melati punjaga dan melambangkan kemaharajaan Mughal yang dijadikan warisan tipu daya budi Pakistan. Gulungan kertas di bawahnya bertuliskan semboyan nasional moto dalam bahasa Urdu yang diciptakan oleh Muhammad Ali Jinnah yang dibaca dari kanan kiri, Iman, Ittihad, Nazm, yang artinya iman, persatuan, dan disiplin. Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di benua Asia bagian selatan. Negara yang bernama lengkap Republik Islam Pakistan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 238.181.304 jiwa pada tahun 2021. Jumlah penduduk yang sebanyak itu menjadikan negara yang menempati urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Hampir semua penduduk Pakistan memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 96,4% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Agama Islam juga merupakan agama resmi negara yang beribu kota Islamabad ini. Nama Pakistan itu sendiri juga merupakan singkatan dari beberapa etnis utama di Pakistan, yaitu Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh, dan Balochistan. Chaudhry Rahmat Ali adalah seorang nasionalis Muslim Punjabi Pakistan yang memperjuangkan pembentukan negara Pakistan. Dilihat dari segi astronomis, Pakistan berada di antara 20 derajat sampai 37 derajat lintang utara dan 66 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Pakistan yang memiliki luas wilayah sebesar 796.095 km ini berbatasan dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan India. Di sebelah utara Pakistan berbatasan dengan Cina dan di sebelah selatan adalah Laut Arab dan Teluk Oman. Sedangkan gunung tertinggi kedua di dunia yaitu Gunung K2 atau Gunung Gaudin Austin yang memiliki ketinggian 8.611 meter ini terletak di perbatasan Pakistan dan Cina. Dan pada saat ini Pakistan dipimpin oleh Shahbaz Sharif pada tahun 2002 pada masa ini. Sistem yang diberlakukan di negara ini berupa sistem Westminster yang mana diefektifkan demi kepentingan negara. Pakistan memilih sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dengan 3 macam sistem kewenangan ini dapat diartikan bahwa seluruh kekuatan terletak di bawah naungan konstitusi, parlemen, perdana menteri, dan dewan tertinggi.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Pakistan adalah sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer. Dengan sistem pemerintahan tersebut, kepala negara Pakistan adalah seorang presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Lembaga pemilihan presiden ini terdiri dari anggota Senat, Majelis Nasional, dan Majelis Provinsi. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional Pakistan setiap 5 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya merupakan dari kelompok ganjil. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Thailand. Oke, langsung saja. Thailand. Secara resmi, kerajaan Thailand atau Muang Thai berarti adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Negara ini juga memiliki lambang nasional, yaitu Garuda. Sosok Garuda dipercaya sebagai hewan yang mewakili mitologi Buddha dan Hindu. Garuda berarti melambangkan kekuasaan dan keluarga kerajaan. Garuda dilukiskan sebagai Krutpa, yang berarti Garuda sebagai kendaraan Wisnu. Di kepalanya terdapat mahkota, yaitu mahkota kejayaan besar Thailand, lambang dari kebebasan raja. Di bawah mahkota terdapat lambang Charkhi, yaitu keluarga raja. Di sisi mahkota lain terdapat lambang 7 payung bertingkat. Di kedua sisi Garuda terdapat lambang pedang dan tongkat kerajaan. Di latar belakangnya terdapat jubah kebesaran raja, jubah Chulacho Maklo. Juga terdapat dua sosok mitologi, yaitu Raja Siha atau singa kerajaan dan Gajah Siha, yaitu singa gajah. Adapun bentuk negara Thailand, yaitu monarki konstitusional, di mana bentuk pemerintahan raja melayani rakyat Thailand sebagai kepala negara di bawah ketentuan konstitusi Thailand, dan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, para menteri dari berbagai kementerian, wakil menteri, dan pejabat permanen dari berbagai kementerian pemerintah. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai tentang negara Thailand. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton. เธอทำหัวใจของผมละลายละละละละละลายมองเธอสักอีกกี่ครั้งเธอยังน่ารักเหมือนเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นระบำบัมบะละลัมบัมบัมเลยเธอ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hot Mauli Silalahi, nomor urut 21 dengan NIM 2205040072. Saya akan membahas sebuah negara dari Asia Tenggara, yaitu negara Myanmar. Republik Negara Myanmar adalah nama resmi negara yang biasa kita sebut dengan Myanmar. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan nama negara Burma.
Myanmar adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan negara Bangladesh dan India di bagian barat laut, dengan Cina di timur laut, Laos di sebelah timur, dan Thailand berada di bagian tenggaranya. Negara ini juga berbatasan dengan Laut Andaman di selatan dan Teluk Benggala di barat daya. Wilayah negara Myanmar adalah yang terbesar di Semenanjung Indochina, dengan luas wilayahnya sekitar 676.578 km persegi. Ibu kota dari negara Myanmar adalah kota Naypyidaw. Sejak November 2005 sebelum kota Naypyidaw, ibu kota negara Myanmar berada di kota Yangon dan oleh pemerintahan junta militer kemudian dipindahkan. Sistem pemerintahan Myanmar. Sistem pemerintahan negara Myanmar adalah kesatuan parlementer republik konstitusional. Negara yang diperintah dengan sistem parlementer dengan badan legislatif bikameral atau dua kamar yang dikenal dengan nama Emila Lutau atau Rumah Kebangsaan sebagai majelis tinggi dengan 224 anggota, dan Paito Lutau atau Dewan Perwakilan sebagai majelis rendah dengan 440 anggota. Sekitar 25% dari jumlah anggota Dewan Legislatif negara Myanmar ditunjuk oleh militer dan sisanya dipilih dalam pemilihan umum. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai eksekutif dan bertanggung jawab kepada legislatif. Sejarah dari negara Myanmar. Bangsa Pyu adalah yang pertama diketahui mendiami wilayah Myanmar. Saat ini mereka datang sejak abad kedua sebelum Masehi dan kemudian mendirikan pemukiman Pyu hingga sekitar abad ke-9 Masehi. Pemukiman di wilayah ini tumbuh dan berkembang hingga ke seluruh negeri dan wilayahnya dibagi beberapa etnis seperti Pyu wilayah tengah dan Mon di sepanjang garis pantai selatan dan pesisir barat, serta Bamar di daratan Bagan atau Pagan. Pada tahun 1886, Inggris memproklamirkan kontrol asas wilayah Burma. Pemerintahan Inggris membawa perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi negara tersebut. Selama era kolonial, banyak orang India datang ke negara tersebut sebagai tentara, pegawai negeri, pekerja konstruksi, dan pedagang. Bersama dengan komunis Anglo-Burma, mereka mendominasi kehidupan komersial dan sipil di dunia. Referendum Konstitusi Myanmar diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2008. Sesuai dengan pengumuman SPDC pada bulan Februari, menurut pemerintah militer, konstitusi baru akan memastikan penciptaan demokrasi yang berkembang dengan cepat bagi negara masa depan. Sebagai bagian dari proses referendum, nama negara kemudian diubah dari Persatuan Myanmar menjadi Negara Republik Persatuan Myanmar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bendera kebangsaan Myanmar dan lambang negara dari Myanmar. Yang pertama, bendera kebangsaan Myanmar yang berlaku sekarang adalah bendera baru yang ditetapkan tanggal 21 Oktober 2010. Bendera baru ini menggantikan bendera sosialis Myanmar yang sebelumnya digunakan semenjak tahun 1974. Bendera Myanmar yang baru terdiri dari 3 warna yang disusun secara horizontal, yaitu kuning, hijau, dan merah. Di tengah-tengah bendera terdapat sebuah bintang segi 5 berwarna putih. Masing-masing melambangkan solidaritas, kedamaian, dan ketenangan, serta keberanian dan ketegasan. Sementara simbol bintang putih berarti persatuan rakyat Myanmar. Yang kedua yaitu lambang negara Myanmar. Lambang negara Myanmar merupakan 2 ekor sinte atau singa mitos yang saling membelakangi. Peta negara Myanmar berada di tengah-tengahnya dan diapit oleh rangkaian ranting zaitun. Pola motif tradisional Burma menghiasi lambang negara ini. Terdapat mahkota berbentuk bintang di puncaknya serta menggunakan 2 warna yaitu kuning keemasan dan merah. Lambang negara Myanmar ini merupakan lambang negara baru yang ditetapkan pada tahun 2008, tepatnya melalui referendum konstitusional Myanmar tahun 2008. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata yang salah dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fulto Daily dari Fakultas Fisip dengan Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2205040082. Dan di sini saya teman-teman mau menjelaskan sistem negara Nepal. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. Ini alasan mengapa Nepal memiliki bentuk bendera yang berbeda dari negara lainnya. Mau tahu? Yuk kita bahas sama-sama.
Nepal adalah satu-satunya negara yang memiliki bentuk bendera yang berbeda dari negara lainnya. Nepal sendiri sudah merdeka sejak tahun 1923 setelah bebas dari penjajahan Inggris. Kenapa bendera Nepal ini berbeda? Inilah beberapa alasan mengapa bendera Nepal berbeda. Yaitu berbentuk segitiga. Alasan pertama adalah bentuk segitiga dari bendera ini melambangkan Nepal merupakan negara dengan wilayah pegunungan. Alasan kedua, bentuk segitiga ini pernah dipakai oleh kerajaan Hindu-Buddha di Asia pada zaman dahulu. Alasan terakhir melambangkan dua dinasti, Shah dan Narana. Logo yang ada di bendera Nepal ini ternyata sudah dipakai oleh Prithvi Naraya Shah, tokoh yang menyatukan seluruh kerajaan di Nepal. Oke teman-teman, selanjutnya bentuk negara Nepal. Bentuk negara Nepal berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tionghoa atau daerah otonomi Tibet di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Saat ini Nepal merupakan negara republik termuda di dunia. Lembaga Negara Nepal. Pada tahun 2006, Parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara republik. Bahasa yang digunakan bahasa Nepal, mata uang, rupiah Nepal. Nepal menganut kepercayaan Hindu agama resmi. Namun semenjak tahun 2006 Nepal mencetuskan diri sekuler atau kepercayaan masing-masing. Namun, rakyat Nepal mempunyai keinginan untuk mengubah kerajaan Nepal menjadi negara demokratis. Telah dilakukan sejak 1950 lewat berbagai gerakan rakyat untuk menentang kerajaan. Pada tahun 2008, upaya rakyat membuahkan hasil, di mana kerajaan Nepal resmi berubah menjadi negara Nepal dengan bentuk pemerintahan republik sampai sekarang. Pemimpin Nepal saat ini adalah Presiden Bidya Devi Bhandari. Bidya Devi Bhandari terpilih menjadi Presiden Nepal pada 2015 dan ia menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Kelahiran Bidya Devi Bhandari 19 Juni 1961. Assalamualaikum, saya Kian Ramadhani. Di sini saya akan membahas salah satu negara Asia, yaitu Jepang. Jepang salah satu negara di Asia yang terkenal dengan kemajuan teknologi dan pendidikannya, juga sebagai penghasil barang-barang elektronik yang produknya diekspor hampir ke seluruh dunia, berdiri sejak 11 Februari 660 sebelum Masehi. Secara garis besar, sejarah negara Jepang melalui 6 zaman. Zaman purba, zaman sejarah, zaman abad pertengahan, zaman peralihan, zaman kebangkitan Jepang, dan zaman baru. Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional, di mana raja atau ratu menjadi kepala negara. Di Jepang, kepala negara adalah seorang kaisar. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer. Dalam proses pembuatan kebijakan Jepang, aktor-aktor yang terlibat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan yakni Diet sebagai badan tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya badan legislatif negara dan kabinet di dalamnya, termasuk Perdana Menteri dan Menteri-Menteri negara sebagai lembaga eksekutif. Perdana Menteri Jepang yang sekarang yaitu Fumio Kishida. Dia menjabat dari tahun 2021. Jepang dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ibu kotanya adalah Tokyo. Jepang kaya sumber daya perikanan, pengaruh pertemuan arus panas Kuroshiwan dan arus dingin Uyeshiwa yang menyebabkan laut Jepang kaya akan ikan. Keunikan lainnya adalah di Jepang banyak ditumbuhi bunga sakura. Puncak mekarnya akhir Maret hingga awal April. Di Jepang juga jarang terjadi aksi demonstrasi sebagai negara yang aman, sehingga membuat banyak investor menanamkan modalnya di negara tersebut. Suasana alamnya yang bersih, indah dan terawat, dengan masyarakat yang disiplin, pekerja keras, penuh inovasi, sopan santun yang tinggi. Mereka juga kebanyakan suka berjalan kaki atau naik angkutan umum dibanding kendaraan pribadi. Perekonomian di Jepang maju karena
pengembangan inovasi dalam bidang industri dan teknologinya. Warna putih pada bendera Jepang melambangkan kejujuran, konsistensi masyarakat Jepang, dan lingkaran merah melambangkan ketulusan Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari dalam dongeng Jepang. Jepang juga dijuluki sebagai Nippon atau negeri matahari terbit. Makanan khas Jepang yang mendunia yaitu sushi, sashimi, ramen, dan mochi. Pakaian khas Jepang, kimono, dan yukata. Ada yang lebih menarik lagi nih, di Jepang sangat terkenal dengan animasinya loh. Animasi atau sebutan yang kita kenal untuk produk Jepang adalah anime. Banyak fanbase penggemar anime dari seluruh dunia. Salah satu anime yang populer yaitu One Piece, Naruto, dan juga Doraemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Alfizon. Saya berasal dari kelas A. NIM saya 2205040086. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi negara dari Hong Kong. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Banyak orang berpikir jika Hong Kong adalah sebuah wilayah yang berada di Republik Rakyat Tiongkok. Padahal sebenarnya Hong Kong adalah sebuah negara semi merdeka yang berada di dalam Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 1841 sampai 1997, negara Hong Kong mempunyai nama British Hong Kong dan saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Dan sejak tahun 1997 dikembalikan kembali ke Tiongkok dengan mengalami perubahan status sistem menjadi satu negara dua sistem. Tidak heran jika saat ini Hong Kong mempunyai sistem negara tersendiri seperti bendera, paspor, mata uang, serta sistem ekonomi kapitalis. Untuk pertahanan negara Hong Kong masih mengendalikan RRT, namun telah mempunyai kepolisian sendiri. Bendera Hong Kong tersendiri menampilkan bunga pohon anggrek Hong Kong berwarna putih, bercorak, dan berkelopak 5 di tengah-tengah bidang berwarna merah. Rancangan bendera ini disetujui pada 4 April 1990 di sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-7. Lambang menampilkan unsur-unsur rancangan yang sama dengan bendera daerah Hong Kong dalam mengatur melingkar. Cincin putih luar ditampilkan dengan keterangan nama resmi wilayah tersebut dalam aksara Han tradisional dan bentuk singkat bahasa Inggrisnya Hong Kong. Hong Kong berada di dekat Laut Cina Selatan atau sekitar 60 km sebelah timur negara Makau. Luas negara tersebut sekitar 1104 km persegi yang tersusun atas beberapa pulau, yakni Pulau Hong Kong, Pulau Lantau, Kowloon, New Territories, dan lebih dari 200 pulau lepas pantai. Dari total keseluruhan luas wilayahnya, sekitar 1054 km persegi merupakan wilayah daratan dan 50 km persegi adalah perairan. Bahkan Hong Kong mengklaim teritorial lautnya sejauh 3 mil atau 5,6 km dan batas wilayah negara Hong Kong. Penduduk Hong Kong yang berada di Hong Kong pada tahun 2018 berkisar 7.448.900 jiwa. Dengan tingkat kepadatan mencapai 6.777 km persegi. Walaupun masih berada di kawasan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, warga Tiongkok tidak mempunyai hak untuk menetap di Hong Kong ataupun berpergian secara bebas di negara ini. Kepala eksekutif Hong Kong saat ini adalah John Lee. John Lee merupakan salah satu mantan kepala keamanan yang mengawasi tindakan keras terhadap gerakan demokrasi Hong Kong. Dilantik sebagai pemimpin baru pusat bisnis itu pada hari Minggu 8 Mei 2002 oleh sebuah komite kecil loyalis pro-Beijing. John Lee adalah satu-satunya kandidat dalam perlombaan yang didukung Cina untuk menggantikan pemimpin Hong Kong yang akan keluar, yaitu Carrie Lam. Pengangkatan Lee yang berada di bawah sanksi AS menempatkan seorang pejabat keamanan di posisi teratas untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun penuh gejolak di kota yang dilanda kerusuhan politik dan kontrol pandemi yang melemahkan. Selama memerintah,
Cina juga sering melanggar perjanjian yang menyebut bahwa Hong Kong punya sistem pemerintahan tersendiri. Tapi Cina malah terlalu banyak mengatur urusan politik, ekonomi, dan sosial Hong Kong termasuk urusan pemilu. Inilah yang menyebabkan Hong Kong gerah dan segera ingin melepaskan diri. Merujuk pada hukum dasar tahun 1997, kekuasaan Cina atas Hong Kong memang sampai dengan 50 tahun ke depan. Jadi, di tahun 2047 lah kemungkinan Hong Kong akan berdiri sendiri sebagai negara utuh, berdaulat sepenuhnya tanpa campur tangan negeri tirai bambu yaitu Cina yang dipimpin oleh Xi Jinping. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang negara Tiongkok. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Parina Putri. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu negara di Asia, yaitu negara Palestina. Negara Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Bentuk negara Palestina. Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk republik parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Algiers, ibu kota Aljazair. Negara Palestina adalah kepala negara Palestina. Yasser Arafat menjadi presiden tituler pertama negara Palestina pada tahun 1989. 1 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, gelar tersebut awalnya tituler, sejajar dengan gelar de facto Presiden Otoritas Nasional Palestina. Kedua fungsi tersebut dipegang oleh Yasser Arafat sejak tahun 1994 dan berlanjut hingga kematiannya pada November 2004 dan dilanjutkan oleh penggantinya Mahmud Abbas. Lambang negara Palestina ini memiliki 2 persi, yaitu persi pertama yang digunakan oleh Otoritas Nasional Palestina menampilkan elang Saladin berwarna abu-abu dengan pita bertuliskan Arab yang artinya Otoritas Palestina, dan tameng bergambar bendera Palestina dalam bentuk vertikal, dan persi kedua yang menampilkan elang Saladin emas dan pita bertuliskan nama negara dalam bahasa Arab yaitu Tin atau Palestina. Kedua persi masih menampilkan tameng bergambar bendera Palestina dalam bentuk vertikal. Sejarah negara Palestina menggambarkan pendirian dan evolusi negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Selama periode mandat, banyak rencana pembagian Palestina diusulkan tetapi tanpa persetujuan semua pihak. Pada tahun 1947, rencana pembagian untuk Palestina dipilih. Aliran Palestina sebanyak 93% warga Palestina adalah Muslim, sebagian besar di antaranya adalah pengikut cabang Islam Sunni dengan minoritas kecil Ahmadiyah, dan 15% menjadi Muslim non-denominasi. Kristen Palestina mewakili minoritas yang signifikan sekitar 6%, diikuti komunitas agama yang jauh lebih kecil termasuk Druze dan Samaria sebanyak 1%. Karakteristik negara Palestina. Negara Palestina merupakan sebuah negara yang berada di antara Sungai Yordan, tepatnya di bagian ujung barat benua Asia.
Bentuk wilayahnya banyak, mulai dari bagian selatan laut Mati untuk sisi utara hingga ke Teluk Akabah sisi selatannya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang negara Palestina. Maaf jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Muzaffar. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur. Sedangkan Myanmar di tenggara serta Teluk Belanga di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etno-linguistik Benggala. Kepala pemerintahan Bangladesh ialah presiden, sama saja seperti Indonesia. Presiden Bangladesh adalah Abdul Hamid. Bangladesh menjadi salah satu negara yang rakyatnya rata-rata populasinya memeluk agama Islam. Bangladesh menempati posisi keempat dengan memiliki 90,2% populasi muslim secara global. Pemeluk Islam menjadi agama terbesar di Bangladesh dengan penduduk muslim sekitar 153 juta dari 164 juta 6.809 jiwa. Lambang negara Bangladesh ditetapkan sebagai lambang negara segera setelah kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1971. Lambang ini menggambarkan bunga teratai yang diapit di kedua sisinya oleh tanaman padi. Di atas teratai terdapat 4 bintang dan 3 daun yang saling terhubung. Teratai adalah bunga nasional Bangladesh yang melambangkan banyak sungai yang mengalir di negara ini. Sedangkan padi melambangkan nasi yang menjadi makanan pokok warga Bangladesh, serta melambangkan negara agraris. 4 bintang melambangkan 4 prinsip dasar yang ditubuhkan dalam konstitusi Bangladesh tahun 1972, nasionalisme, sekularisme, sosialisme, dan demokrasi. Sejarah negara Bangladesh. Bangladesh memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1971 setelah berpisah dari Pakistan. Sebelum pendirian Pakistan pada tahun 1947, Bangladesh merupakan bagian dari India kuno, klasik, abad pertengahan, dan kolonial. Semenjak kemerdekaan, Bangladesh telah mengalami periode pemerintahan demokrasi dan militer. Bangladesh memiliki 2 aliran atau 2 agama utama di Bangladesh, adalah Islam dengan 89,7% dan Hindu 9,2%. Aliran Islam yang paling banyak dianut adalah aliran Sunni, sementara sisanya adalah Syiah, Ahmadiyah atau Sufi. Mayoritas kelompok Bihari menganut aliran Islam Syiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Oktaviani Lamonde dengan NIM 2205040144 akan menjelaskan salah satu negara Asia, yaitu negara Vietnam. Bentuk pemerintahan Vietnam adalah sistem republik komunis, sehingga hanya ada satu partai di negara ini. Negara satu partai ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang menjadi pemimpin pemerintahan. Vietnam adalah organisasi eksekutif yang dimiliki oleh NA, National Assembly. Vietnam dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Nguyen Phu Trong sebagai presiden dan Pham Minh Chinh sebagai perdana menteri. Lambang negara Vietnam adalah lingkaran berdasar merah dan bintang bersudut 5 kuning emas, melambangkan Partai Komunis Vietnam, melambangkan sejarah revolusioner dan cita-cita masa depan cerah Vietnam. Roda gigi dan tanaman pangan melambangkan buruh tani dan industri. Sejarah Vietnam dapat ditinjau kembali ke abad ketiga sebelum Masehi. Mayoritas catatan tertulis mengenai sejarah Vietnam dapat ditemukan dalam catatan-catatan sejarah Tiongkok.
Perang Vietnam, pemerintahan komunis atas Vietnam Utara ditolak oleh Amerika Serikat atas kemiripannya terhadap Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketidaksetujuan dengan secara muncul atas ide pemilihan umum dan reunifikasi Vietnam Utara Selatan dan Amerika Serikat mulai meningkatkan kontribusi penasihat militer. Bahkan Soviet menyuplai tentara dan persenjataan untuk memperkuat militer komunis. Serangan kontroversial atas Amerika Serikat di Teluk Tonkin memicu serangan militer Amerika Serikat terhadap instalasi militer Vietnam Utara dan menempatkan lebih dari 500.000 tentara di Vietnam Selatan. Pasukan Amerika Serikat dengan segera dibangunkan oleh sebuah perang gerilya yang buruk dengan Viet Cong, milisi komunis Vietnam Selatan. Pasukan Vietnam Utara gagal dalam usaha penyerbuan terhadap selatan pada tahun 1968. Tet Offensive dan perang dengan segera menyebar ke negara tetangga Laos dan Kamboja. Dengan korban menggunung, Amerika Serikat mulai memindahkan tugas perjuangan ke militer Vietnam Selatan dalam proses yang dikenal sebagai Vietnamisasi. Usaha tersebut membuahkan hasil yang campur aduk, tetapi dengan dukungan Amerika Serikat, Vietnam Selatan mampu bertahan. Perjanjian Damai Paris Peace Accord pada 27 Januari 1973 mengakui kekuasaan tertinggi kedua belah pihak. Di bawah perjanjian, seluruh pasukan perang Amerika ditarik pada 29 Maret 1973. Pertempuran kecil tetap berlanjut, tetapi semua pertempuran besar telah berakhir hingga sekali lagi. Utara menginvasi dan menundukkan Selatan pada 30 April 1975. Vietnam Selatan dengan singkat menjadi Republik Vietnam Selatan, sebuah negara boneka di bawah kekuasaan militer oleh Vietnam Utara. Sebelum secara resmi disatukan dengan Utara di bawah pemerintahan komunis sebagai Republik Sosialis Vietnam pada 2 Juli 1976, pasca Perang Vietnam, dampak dari mengambil alihkan kontrol komunis Vietnam melarang partai politik lain menahan tersangka yang dipercayai kolaborasi dengan Amerika Serikat dan memulai kampanye massal tentang kolektivisasi pertanian dan pabrik-pabrik. Rekonstruksi negara-negara yang porak-poranda akibat perang terjadi sangat lambat dan masalah kemanusiaan serius dan masalah-masalah ekonomi yang menghadapi rezim komunis. Pada tahun 1978, militer Vietnam menginvasi Kamboja untuk melepaskan bekas rekan mereka, Khmer Rouge, dari penindasan. Aksi ini memperburuk hubungan dengan RRT yang meluncurnya serangan mendadak kepada Vietnam Utara pada tahun 1979. Konflik ini menyebabkan Vietnam semakin bergantung terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Soviet. Dalam sebuah perubahan sejarah pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam mengimplementasikan reformasi pasar bebas (free market) yang dikenal dengan sebagai Doi Moi. Renovasi. Dengan kekuasaan negara tetap tak tertandingi, kepemilikan pribadi atas pertanian-pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan informasi asing dipicu. Namun, kekuasaan Partai Komunis Vietnam atas semua organisasi pemerintahan tetap kuat. Secara politis, reformasi belum terjadi. Partai Komunis Vietnam mempertahankan kontrol atas sebuah organ-organ pemerintah. Republik Sosialis Vietnam adalah negara Partai Tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992, menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam sebuah organ-organ pemerintahan, politik, dan masyarakat. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Putri Kamalia dengan NIM 2205040003. Di sini saya akan membuat video pembelajaran singkat tentang negara Kamboja. Baik, pertama saya akan menjelaskan sejarah, kedua bentuk negara, ketiga sistem pemerintahan,
yang keempat kepala negara dan pemerintahan, dan yang kelima konstitusi negaranya. Baik, yang pertama ialah sejarah negara. Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada abad 1 Masehi. Selama abad ke-3 sampai 4 dan 5 Masehi, negara Funan dan Chalna bersatu untuk membangun daerah Kamboja. Negara-negara ini mempunyai hubungan dekat dengan Cina dan India. Kekuasaan dua negara ini runtuh ketika kerajaan Khmer dibangun dengan kekuasaan pada abad ke-9 sampai ke-13. Kerajaan Khmer masih bertahan hingga abad ke-15. Ibu kota kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah daerah yang dibangun pada masa kejayaan Khmer Angkor Wat, yang dibangun juga pada saat itu menjadi simbol bagi kekuasaan Khmer. Baik, yang kedua, bentuk negara. Kerajaan Kamboja atau Kingdom of Cambodia adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara ini. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Mengutip dari Jurnal Politik dan Pemerintahan serta Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kerajaan Kamboja 2013, karya M. Budiana, Kamboja memiliki sistem pemerintah berbentuk parlementer. Segala bentuk administrasi negara Kamboja dilakukan oleh Dewan Menteri yang dipimpin Perdana Menteri PM. Dewan Menteri di Kamboja dibentuk setelah pemilu yang diikuti partai politik. Dalam hal ini, seluruh menteri yang bergabung dalam Dewan Menteri bertanggung jawab kepada PM dan juga National Assembly atau NA, lembaga utama legislatif di Kamboja. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan kepala negara dan pemerintahan. Posisi raja di negara Kamboja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Setelah raja wafat, komisi takhta kerajaan 9 orang yang terdiri dari Perdana Menteri, pemimpin kedua faksi Buddhis, ketua dan wakil ketua Senat dan Majelis Nasional akan memilih raja baru dari keturunan raja. Norodom Sihamoni adalah raja Kamboja sejak meneruskan tahta sang ayah pada 2004. Selanjutnya, yang kelima, konstitusi negara. Bentuk pemerintah negara Kamboja adalah monarki konstitusional di mana kepala negara dipimpin oleh raja dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri berdasarkan ketentuan undang-undang dasarnya. Kamboja adalah sebuah negara dengan kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kotanya dan kota terbesarnya ialah Pyongyang, yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan wakilnya Choi Ryong-hae. Disebut sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea atau Choson Minjujuy Inmin Kongkwakuk, dengan semboyan negaranya yaitu Kongsang Taeguk, yaitu bangsa yang kuat dan sejahtera, dan lagu kebangsaannya adalah Eiguka yang termasuk dalam lagu patriotik dalam bahasa Indonesia. Sejarahnya, Korea Utara ini dimulai saat Jepang menyerah di akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sehingga membuat perpisahan antara Korea di garis 38. Uni Soviet menduduki bagian utara sedangkan Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Pada tahun 1948, di wilayah selatan mendeklarasikan berdirinya Republic of Korea yang pada saat itu dipimpin oleh Shin Min-rim, seseorang yang sosok yang anti komunis. Di wilayah utara, di bagian Uni Soviet memilih gerilyawan muda komunis yakni Kim Il-sung mendeklarasikan berdirinya Democratic People Republic of Korea. Kim Il-sung sempat mendapatkan dukungan penuh oleh Uni Soviet dalam kekuatan politiknya. Yang ini jugalah yang memperkokohnya pemimpin Partai Komunis Chosun. Partai ini yang memperkokoh landasan Korut sebagai negara komunis lewat nasionalisasi tanah pertanian. Upaya membangun negara sendiri ini di Korea Utara mulai berlangsung ketika wilayah tersebut mulai menduduki Uni Soviet. Soviet membentuk panitia rakyat sebagai badan administratif di 5 provinsi.
sesuai keputusan Konferensi Panitia Rakyat di bawah markas besar pasukan Uni Soviet. Lalu di tahun 1946 dimulainya pemilihan umum yang diadakan untuk melantik anggota Panitia Rakyat tingkat provinsi, kota, kecamatan, dan distrik. Lalu di tahun 1947, 237 anggota Sidang Rakyat Korea Utara dilantik dalam Konferensi Umum Komisi Regional. Lalu di tahun 9 September 1948, Korea Utara resmi berdiri. Pemerintahnya saat itu berbentuk federasi dari berbagai fraksi. Kim Il-sung terpilih menjadi Perdana Menteri, lalu terpilih juga sebagai Presiden yang bergelar sebagai Great Leader di tahun 1972. Korea Utara ini termasuk dalam negara satu partai di bawah pimpinan Partai Buruh Korea yang mengikuti ideologi Juche yang digagas oleh Kim Il-sung. Juche ini dijadikan sebagai ideologi resmi ketika negara Korea Utara ini mengadopsi konstitusi baru. Resminya sebagai Republik Sosialisasi Korut, dipandang oleh sebagian luhur negara sebagai negara kediktatoran, totaliter, Stalinis yang statusnya adalah negara berdaulat. Karakteristik dari Korea Utara ini adalah salah satunya Korea Utara ini menguasai sebagian utara semenanjung Korea. Luas negara Korea Utara juga mencapai sekitar 120.540 km persegi. Sistem pemerintahan Korea Utara ialah Kesatuan Juche-Songun atau satu partai kodiktatoran totaliter republik konstitusional. Yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan Korea Utara. Salah satunya ialah di kelebihan Korea Utara yaitu keamanannya terjamin dan tidak adanya pengaruh dari luar negara. Lalu pada kekurangannya yaitu di Korea Utara internet ini hanya bisa digunakan oleh kaum elit. Dan yang kedua, banyaknya ganja liar yang tumbuh di sekitaran negara Korea Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit negara Qatar yang saya ketahui. Pendiri negara Qatar atau Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani, beliau lahir tahun 1826. Beliau tumbuh berkembang di Fuerat sampai ayahnya Sheikh Mohammed bin Thani, pimpinan suku yang paling terkenal di Qatar, pindah ke wilayah El Bida. Qatar adalah negara Arab berdaulat, memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1971. Sebelum memperoleh kemerdekaan di tahun 1878 itu, Qatar menjadi negara satu kesatuan negara yang independen, di mana pada mulanya wilayah Qatar ditempati oleh beberapa suku yang masing-masing berjuang untuk keamanan dan kehidupan kelompoknya sendiri. Bentuk negara Qatar sendiri adalah dengan sistem keamiran, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang emir dan pewaris yang ditunjuk. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut sejak pertengahan abad ke-19. Monarki absolut adalah sistem di mana raja adalah penguasa dan penentu kebijakan mutlak. Negara dengan sistem absolut monarki biasanya adalah negara yang berisi keluarga kerajaan dengan raja yang mengatur mutlak negara. Kepala negara atau emir Qatar adalah Sheikh Tamim bin Ahmad bin Khalifa Al Thani. Sedangkan kepala pemerintahan atau perdana menterinya adalah Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, merangkap menteri dalam negeri juga. Sistem peradilan di Qatar memiliki dua jenis peradilan, pengadilan menurut syariat Islam dan pengadilan sipil. Dengan sistem peradilan yang masih menganut syariat Islam, Qatar termasuk negara yang maju dengan segala perkembangan teknologi dan iptek. Qatar segera berkembang sejak berdiri sendiri dan melepaskan diri dari kedaulatan Britania Raya. Islam sebagai agama resmi pemerintah dan hukum Islam atau Syariah Islamiyah
merupakan sumber utama dari hukum yang berlaku. Mayoritas penduduk Qatar beragama Islam, sekitar 90%, dengan mazhab Sunni. Terdapat sekitar 5% dari jumlah penduduk Qatar adalah non-muslim, yakni pendatang. Bahasa resmi di Qatar adalah bahasa Arab, dan bahasa resmi kedua adalah bahasa Inggris. Lagu kebangsaan mereka adalah Qasaman Biman Rafa As-Sama, atau Sumpah Demi Yang Mengangkat Langit. Bendera mereka berwarna putih dan marun dengan 9 zigzag vertikal. Qatar terletak di semenanjung Persia di Teluk Arab, benua Asia Barat atau Timur Tengah. Luas wilayahnya sekitar 11.586 km persegi. Ibu kotanya adalah Doha, dan jumlah penduduknya sekitar 2.444.174 jiwa, data tahun 2020. Dan fakta menariknya, Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia. Yang menjadikan Qatar negara maju dengan perekonomian yang kaya adalah memiliki sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Dua sumber alkana yang paling penting adalah minyak bumi dan gas alam. Jadi dari kesimpulannya, saya berpendapat bahwa negara Qatar ini lebih condong kepada aliran Plato pada zaman Yunani kuno. Kenapa? Karena sistem pemerintahan di Qatar ini menggunakan sistem monarki absolut. Jadi sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nova Stumeang dengan NIM 2205040080. Dan saya akan menjelaskan tentang tinjauan tentang negara India. Bentuk negara India. Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan merupakan dua negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Kedua negara tersebut pernah berada di bawah kolonialisme Inggris dalam satu wilayah yang sama sejak tahun 1602 hingga dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu India dan Pakistan pada tahun 1947, yang sekaligus menjadi tahun kemerdekaan bagi kedua negara. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan nama resmi yaitu Republik India dan sistem pemerintahan berupa Republik Federal dengan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah terluas di kawasan Asia Selatan serta berpenduduk lebih dari 1 miliar orang sehingga menjadikannya sebagai negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia dengan mayoritas beragama Hindu. India dan Pakistan terus berupaya untuk memperkuat kekuatan guna mempertahankan wilayah Kashmir sebagai bagian dari negara mereka terus dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan usaha kedua negara dengan mengalokasikan anggaran dana negara yang besar untuk meningkatkan kapabilitas militer. Baik India maupun Pakistan berupaya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kapabilitas internal negara guna menyimbangi satu sama lain dalam merebutkan wilayah Kashmir. Sejarah negara India. Sejarah negara India dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut subbenua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Dari pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, sebagian besar wilayah India secara bertahap dianeksasi oleh East India Company, sebuah perusahaan dagang yang bertindak sebagai kekuatan berdaulat atas nama pemerintah Inggris. Ketidakpuasan terhadap aturan perusahaan di India menyebabkan pemberontakan India tahun 1857 yang mengguncang bagian utara dan tengah India dan menyebabkan pembubaran perusahaan. India kemudian
langsung oleh mahkota Britania dalam bentuk Kemaharajaan Britania. Setelah Perang Dunia Pertama, perjuangan nasional untuk kemerdekaan diluncurkan oleh Kongres Nasional India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Kemudian, Liga Muslim seluruh India akan mengadvokasi negara bagian mayoritas Muslim yang terpisah. Kerajaan India Britania dibagi pada Agustus 1947 menjadi Dominion India dan Dominion Pakistan, masing-masing memperoleh kemerdekaannya. Pemimpin atau presiden yang bernama Draupadi Murmu adalah seorang politisi India yang merupakan presiden India ke-15 sejak 2022. Dia adalah gubernur Jharkhand ke-8 dari Mei 2015 hingga Juli 2021. Dia adalah gubernur Jharkhand pertama yang menyelesaikan masa jabatan 5 tahun. Kepresidenan Draupadi Murmu. Pada Juni 2022, BJP memilih Murmu sebagai kandidat Aliansi Demokratik Nasional untuk Presiden India dalam pemilihan 2022. Pada 21 Juli 2022, Murmu diumumkan sebagai pemenang pemilu. Setelah menang telak, dia adalah politisi adivasi pertama yang terpilih sebagai presiden dan presiden wanita kedua di negara itu. Ini adalah lambang dari negara India. Makna dari lambang bendera negara India. Lambang negara India adalah adaptasi dari hulu tiang singa Asoka dari Sarnath. Maharaja Asoka yang agung mendirikan hulu tiang yang menghiasi puncak pilar Asoka untuk menandai titik 4 Buddha Gautama mengajarkan Dharma untuk pertama kalinya, serta tempat di masa Sangha Buddha dibentuk. Negara India masuk sebagai bagian dari benua Asia, atau lebih tepatnya Asia Selatan, berada pada urutan ke-7 sebagai negara terluas di dunia. Asal-usul nama dari negara yang mempunyai ibu kota bernama New Delhi ini berasal dari kata Sindhu atau Indus, yakni nama salah satu sungai yang mengalir di India. Bentuk pemerintahan negara India yakni Republik Federal dengan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan dengan negara Afghanistan dan negara Pakistan. Karakter negara India bisa dikatakan jika daratan India mirip dengan anak benua. Ada beberapa ciri khusus yang hanya dimiliki oleh negara ini, yakni menjadi tempat bagi pegunungan tertinggi di dunia. Terdapat sebuah lembah yang terkenal, memiliki kota pelabuhan terpenting bernama Madras dan Kalkuta. Jika dilihat secara astronomis, India berada di antara 8 derajat lintang utara sampai dengan 33 derajat lintang utara dan berada di antara 68 derajat bujur timur sampai 89 derajat bujur timur. Selain itu, negara India juga berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain bagian timur berbatasan dengan negara Myanmar dan negara Bangladesh. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Sri Lanka. Daratan India bisa dibedakan menjadi 3 wilayah, yakni daerah pegunungan Himalaya, dataran rendah Gangga, semenanjung di bagian selatan. Iklim negara India sangat beragam, yakni iklim tropis dan subtropis dengan perbedaan suhu udara yang cukup signifikan saat musim tertentu. Bahkan di kawasan pegunungan, iklim dapat berubah cukup ekstrim, yakni dari iklim subtropis menjadi iklim polar hanya dalam jarak beberapa mil. Siklus iklim terbagi menjadi 3 fase, antara lain musim hangat, muson barat kering, daya hujan turun sangat deras, musim dingin, musim hujan kering, musim panas, musim panas. Sistem pemerintahan negara India. Pada sistem pemerintahan India ini, hanya majelis rendah saja yang berhak untuk mengangkat Perdana Menteri atau kepala pemerintahan. Masyarakat juga berhak dan berwenang untuk menurunkan Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya. Di cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi,
yaitu Sansad yang terdiri atas majelis rendah atau Lok Sabha dan juga majelis tinggi atau Rajya Sabha. Majelis rendah atau Lok Sabha ini dipilih dengan memiliki 545 anggota yang mayoritas anggotanya ialah perwakilan dari setiap wilayah negara bagian India. Anggota Lok Sabha ialah wakil langsung dari masyarakat India secara langsung dipilih oleh masyarakat India. Masyarakat yang diperbolehkan memilih minimum usia 21 tahun dan melalui proses pemilu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sepia Giana. Singapura merupakan salah satu negara yang berbentuk republik parlementer di wilayah Asia Tenggara. Negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Halimah binti Yaqub, lahir 23 Agustus 1954, adalah seorang politikus Singapura dan Presiden Singapura saat ini. Kepala pemerintahan negara Singapura adalah seorang Perdana Menteri. Saat ini Perdana Menteri Singapura diduduki oleh Lee Hsien Loong. Lambang Singapura terdiri dari sebuah perisai merah di tengah dengan bulan sabit dan 5 butir bintang. Warna merah melambangkan persaudaraan dan kesetaraan derajat manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura: demokrasi, perdamaian, kemajuan, dan keadilan kesesamaan. Di sebelah kiri perisai terdapat singa yang berdiri, yang melambangkan Singapura, dan di sebelah kanan seekor harimau yang melambangkan semenanjung tanah Melayu, Malaysia, yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata "Majulah Singapura" sebagai moto Singapura. Singapura adalah peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis, mengikat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina, yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga 1940. Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Akan tetapi, Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1960. Pada sensus tahun 2020, agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Singapura adalah Buddha, yaitu sebanyak 31,10% dari total penduduk Singapura. Kemudian Kekristenan 18,90%, Islam 15,60%, Teoisme 8,80%, Hindu 5%, agama lain 0,80%, dan tidak menganut agama apapun 20,00%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang negara Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan bentuk negara Malaysia. Bentuk negara Malaysia adalah federasi atau biasa disebut dengan persekutuan. Bentuk pemerintahan federasi terdiri dari beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dengan kesatuan. Setiap daerah di negara federasi mempunyai undang-undang dasar daerah yang tidak bertentangan dan terikat dengan undang-undang dasar negara. Negara-negara bagian harus mandiri dan masalah daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Berikut ini 13 negara bagian di negara Malaysia. Johor Bahru, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Peris, Pulau Penang, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Dan 3 wilayah persekutuan di negara Malaysia adalah Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Dan saya akan menjelaskan lambang Malaysia. Lambang Malaysia atau disebut Jatinegara di Malaysia terdiri dari perisai yang ditopang 2 harimau. Di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit berwarna kuning. Di bawahnya terdapat pita dengan semboyannya bersekutu bertambah mutu. Dan sistem pemerintahan negara Malaysia. Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Raja Malaysia atau yang di-Pertuan Agong. Raja dipilih oleh 9 sultan negeri-negeri di Malaysia.
Setelah terpilih, raja menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. Sistem pemerintahan ini merupakan warisan dari penguasa kolonial Britania dikenal dengan Parliamentary Westminster. Kepala pemerintah Malaysia dipegang oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah Malaysia. Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Berkembangnya perdagangan antara Tiongkok, India, dan negara-negara lainnya membuat Selat Malaka semakin sibuk. Kerajaan Melayu bercorak Hindu-Buddha kemudian mulai tumbuh di kota pelabuhan tepi pantai Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya dan Kerajaan Chola dari India. Islam kemudian mulai masuk di Malaysia pada abad ke-14 melalui Terengganu. Pada abad ke-15 muncul Kesultanan Melaka yang didirikan oleh para Meswara dari Indonesia. Setelah sekitar 1 abad berdiri, Kesultanan Melaka ditaklukkan oleh Portugis, tetapi keturunan sultannya mendirikan kerajaan di tempat lain. Runtuhnya Kesultanan Melaka membuat Selat Malaka diperebutkan oleh 3 pihak, yaitu Portugis, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Konflik ini berakhir pada 1614 dengan kemenangan Kesultanan Johor yang dibantu oleh Belanda. Dan saya akan menjelaskan ciri-ciri negara Malaysia. Ciri-ciri negara Malaysia yang pertama adalah Petronas. Inilah ciri khas Malaysia. Yang pertama adalah menara kembar yang disebut Petronas. Petronas adalah menara setinggi 84 lantai atau lebih dari 400 meter. Dan yang kedua adalah gelar Tun. Tun merupakan gelar tertinggi masyarakat Malaysia. Dan yang ketiga, gua terbesar di dunia. Dan keempat, kekayaan botani, dan seterusnya, hidangan, makanan, prasmanan. Inilah salah satu ciri-ciri negara Malaysia. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang karakteristik negara Malaysia. Karakteristik negara Malaysia dari keadaan alamnya. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Topografi Malaysia bagian barat diliputi oleh bentukan pegunungan. Lahan banyak digunakan untuk menanam sawit, sedangkan dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit, berawa-rawa, dan memiliki sungai-sungai yang pendek. Dan dari perekonomiannya. Perekonomian utama Malaysia banyak bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan seperti sawit. Sumber devisa terbesar bagi negara Malaysia adalah minyak dan gas, ditambah lagi dengan hasil perkebunan karet yang melimpah, dan dari sumber daya alam. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu padi dan sayur. Sedangkan dari perkebunan, hasil utamanya adalah karet dan sawit. Pada bidang pertambangan, Malaysia banyak menghasilkan bauksit, batu bara, tembaga, dan perak. Dan adapun keunggulan negara Malaysia. Malaysia terkenal dengan karet, timah, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, dan kayu-kayunya. Malaysia juga merupakan penghasil padi, karet, kelapa sawit, dan teh. Dan pemimpin negara Malaysia dipegang oleh Perdana Menteri yang bernama Ismail Sabri Yaakob sejak 2021. Negara Filipina dengan nama resmi disebut sebagai Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan bentuk republik konstitusional di Asia Tenggara sebelah utara Indonesia dan timur Laut Sabah. Filipina adalah salah satu negara yang ada pada kawasan Asia Tenggara. Mata pencarian utama penduduk Filipina adalah petani dan nelayan. Hasil pertanian yang dihasilkan Filipina adalah kopra, tebu, padi, dan pisang. Negara Filipina penganut agama Katolik terbanyak di Asia. Warga negara Filipina memiliki kebiasaan menari dan bernyanyi. Negara ini disebut dengan tax capital of world. Kebanyakan masyarakat gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta keramaian. Presiden negara Filipina dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Ang Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizal dengan NIM 2205040001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit negara Cina. Cina atau Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Cina yang sebanyak 1,38 miliar jiwa ini sekitar 5 kali lipat lebih banyak dari populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 262 juta jiwa.
Selain sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan negara yang sangat luas. Luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar keempat di dunia. Cina atau Tiongkok terletak di benua Asia bagian timur dan berada di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat barat timur sampai 135 derajat barat timur. Orang Tionghoa bergantung pada hasil buruan dan tangkapan dari laut atau sungai. Seiring berjalannya waktu, baik produk daging hewan dan pertanian menjadi sajian dalam waktu sehari-hari pada waktu tertentu dan kecenderungan kuat pada konsumsi makanan berbasis sayur-sayuran, menyusul pengenalan agama Buddha yang melarang membunuh hewan. Kebiasaan ini meningkatkan pada zaman dinasti Tang dan Song, di mana populasi bertambah banyak dan agama Buddha banyak dianut. Masakan Tionghoa menggunakan bermacam-macam bahan, mulai dari rebung, akar bunga teratai, kastanya air, sirip ikan hiu, sarang burung walet, daging kura-kura, lidah bebek, cakar beruang, lidah dan insang ikan, bunga lili, dan sebagainya. Hal ini membuat orang asing menganggap masakan Tionghoa sebagai kuliner eksotis. Kebudayaan Cina berawal pada masa dinasti Shang atau dinasti Jin sekitar abad ke-14 yang berpusat di daerah subur lembah sungai Huanghe di Cina Utara pada tahun 1050 SM. Dinasti ini didesak oleh dinasti Qing yang memerintah Cina sampai tahun 221. Sejak inilah sejarah Cina dimulai. Pada masa itu lahir peraturan feodal yang menerapkan kekuasaan berada di tangan para bangsawan dan tuan tanah dengan raja sebagai pusat kekuasaan.